Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal muhtaramat, para kiai, para sesepuh, pinasepuh, wabil khusus Bapak Kiai Haji Dr. Abdul Khalik Hasan Al-Hafidh, yang saya hormati para asatidz dan asatidzah, segenap jamaah saadah, putri kakung lan putri, pandra santriwan dan santriwati, sedanten mawon hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, dalu niki kita sedaya dipun takdiraken dening Allah Subhanahu wa taala saged melanjutkan acara selapanan sing sampun kalih taun langkung prei. Atas terlaksana acara niki kula matur suwun sanget, terutama datang Bapak Kiai Haji Abdul Khalik dan semua panitia serta koordinator wilayah lan sedaya mawon hadirin atas kehadirannya. Mugi-mugi acara niki saged istiqomah. Bapak Ibu ngurmati, acara niki berlangsung seusia pendidikan BAS niki didirikan. Wekdal niku acara pertama adalah memperingati 1000 harinya Ibu kula teng TK teng Mamba Uluda mrika. Lajeng diadakan istiqomah setelah memperingati 1000 harinya ibu saya niki, pengaosan selapanan. Dalam perkembangannya jamaah ini semakin hari semakin besar. Bahkan sekolah ini yang semula hanya kita niatkan hanya untuk du'afa dan sekitar Lacari Miko, ternyata diserbu kalih murid-murid lan wali murid teng Kabupaten Tuban niki. Sehingga sekolah niku harus dikembangkan. Lajeng perkembangan berikutnya, karena teng mriko niku boten kamot, maka dipindahlah teng SD BAS, SD sing teng kota niku. Begitu pengaosan niki dan zikir ini diadakan di BAS, niki sekolahan juga mengalami perkembangan yang luar biasa. Asale namung 1-2 kelas, setiap kelas niku samake setiap kelas bisa 5 kelas. Lajeng jamaah ingkang ngaos nggih semakin kathah. Teng mriku ada hambatan malih. Nggih menika parkir kendaraan teng ratusan ngganggu kendaraan yang liwat. Dan kendaraannya juga banyak yang diparkir di kompi. Maka kita pindah teng Ma'had niki.
Setelah mahat niki tempat parkir insyaallah cekap kelanten kapengker kita mengadakan acara yang besar nggih peringatan satu dasawarsa Ma'had Bahrul Huda yang hadir kurang lebih sampai 15.000 orang dan alhamdulillah semua kendaraan juga bisa diatur dengan tertib. Dan setelah Ma'had ini ditempati baca-baca wirid dan pengajian juga semakin besar. Asalnya Ma'had niki namung teng lantai 3 Masjid SD. Ditambah malih sewa perorangan. Nyewa dalam tiang teng mriku niku alhamdulillah dalam perkembangannya berkat barokahe wirid sareng-sareng niki bisa besar sehingga tempatnya sakmaniki insyaallah mumpuni. Dari perkembangan inilah apa yang bisa kita ambil pelajaran. Pelajaran yang kita ambil bahwa sesungguhnya zikir niku wonten energi yang luar biasa. Enten yonine yang luar biasa. Bisa kita saksikan, bisa kita lihat apa yang kita rasa saat ini. Meskipun boten tujuan ketika kita mengadakan zikir, kita mengadakan pengajian untuk mencari murid boten wonten. Tapi tempat-tempat yang digunakan untuk wirid itu punya energi yang luar biasa. Sehingga kalau kita berdoa di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, Masjid Mekah, itu doa kita lebih mustajab. Karena di sana tidak pernah henti-hentinya digunakan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking menika menawi bapak-bapak damel pondok, damel sekolahan, maka sebaiknya adalah digunakan untuk zikir, untuk majelis taklim semacam ini. Meskipun kata sing ngritisi wong NU niki duweke entek dienggo grudak-gruduk. Dadi ngaji niku dianggap grudak-gruduk nggih. Iku umpama tinggo mbangun wis oleh pira wae. Jawabnya ini gampang. Sing ora tahu grudak-gruduk ya masane tidak semakin lama semakin besar, tapi masane semakin lama juga malah entek. Ngoten mawon, ora usah dibantah dengan logika-logika. Logika itu di nomor 11 mawon nggih. Jadi jamaah syahadah itu kedepankanlah iman. Kemudian baru kita menggunakan akal kita. Ini sudah kita rasakan dan kita buktikan bahwa wirid itu adalah punya energi yang luar biasa. Dalam sebuah hadis qudsi yang sering disebut dawake Romai Jamal itu, ana idza dhanni abdi bi wa ana ma'ahu ma dzakaroni au kama qol. Saya tergantung prasangka hambaku dan saya akan selalu dengannya sepanjang mau ingat aku. Kalau kita selalu bersama Allah, betapa indahnya hidup niki. Lajeng acara niki sebelum kita mulai, kula nyuwun masukan dari beberapa kelompok. Di enten kelompok kecamatan sing tasih kita kumpulkan. Jamaah saadah ini harus dihidupkan kembali. Rumiyin jamaah saadah niki setiap kecamatan wonten, dan ageng dan aktif. Tapi begitu kula dipun perintah kali mursid, kali Romi Jamal untuk nyelak dadi bupati, ternyata di kecamatan-kecamatan itu buyar. Karena napa buyar? Mboten saged kula wakil ngisi niku. Padahal kan ndak mungkin kula niki jabat bupati angger bengi ngaji.
Ini adalah satu pengalaman buat kita semua. Kita niki kalau mengandalkan seseorang, ketika orang itu berhalangan, maka akhirnya akan menjadi ya seperti ini. Kula menawi Romo Jamal niku ngaos teng mriki sing kula pikirno. Niki wis ra ono ya Jamal niku sinten penggantine. Tapi direm-rem kali Romo Jamal. Direm-rem kali dawe ngutip dawe niku sinten niku Ibnu Al-Arabi niku. Dawe ngeten. Likulli syai'in idza faraqtahu iwadun. Ngeten nggih. Walaisa lillahi in faraqta min iwadi. Segala sesuatu kalau pisah pasti ada gantinya. Tapi kalau kita pisah dengan Allah niku sing mboten enten kados. Naudzubillah nggih. Segala sesuatu kalau pisah pasti ada gantinya. Tapi kalau kita pisah dengan Allah niku sing mboten enten gantose. Lajeng sedaya kelompok-kelompok kita undang. Gantinya sinten? Ada beberapa opsi kita tawarkan. Ternyata yang disetujui, yang dipilih oleh kelompok-kelompok itu adalah beliau Yai Abdul Khalik Hasan niki. Dengan alasan pertama, kita semua itu adalah wajib birrul walidain, berbuat baik dengan orang tua. Orang tua itu ada orang tua biologis, enten orang tua sosiologis. Ya, ini orang tua yang melahirkan kita, yang merawat kita secara fisik, itu adalah orang tua biologis. Lalu ada orang tua yang mendidik kita dalam bidang rohani, itu adalah disebut orang tua sosiologis. Termasuk yang didik kita sejak berdirinya pendidikan ini sampai ada corona, Romo Jamal. Satu bentuk birrul walidain kalau sampun kapundhut itu adalah pertama menyambung yang sudah disambung oleh orang tua kita. Maka di sini ketemu yang selalu sambung dengan orang tua kita, orang tua sosiologis kita adalah Bapak Yai Haji Abdul Khalik Hasan. Ini alasan pertama. Jadi kita ini niatnya birrul walidain. Dan ini adalah sumber kesuksesan. Yang niku nek kepengin sukses dunyane lan akhirate kedah saged birrul walidain. Mangke liya dina kita bahas nggih panjang niku. Lajeng alasan yang kedua, bahwa sanadnya jelas. Napa sing didhawuhake Bapak Yai Haji Khalik ini adalah diperoleh dari Romo Kiai Haji Muhammad Samanudin Ahmad Al-Maghfurlah. Alasan yang ketiga, ilmune mumpuni. Ilmune mumpuni. Kalau ngaji hikam itu kan enggak beda dengan Al-Maghfurlah Romo Jamal. Niku sejarahnya Pak Yai Khalik. Jadi bukan saya yang menunjuk, segala sesuatu niku sering saya piye-piye. Saya tidak pernah menggunakan otoritas saya. Kalau belajar kabeh niki adalah sama. Rankingnya sama. Kalau belajar ngoten Pak, belajar. Kalau di antara kita sing ngomong merasa lebih pinter, itu adalah kehilangan barokah. Maka kalau ada sekarang acara muhasabah Jumat pagi,
itu disebut dengan sinau bareng. Muhasabah Sabtu pagi juga sinau bareng. Rasulullah niku nek manggil jamaah bukan itu muridku, bukan itu jamaahku, tapi disebut itu adalah sahabatku. Ternyata di balik itu apa? Bahwa Rasulullah itu adalah mendidik kita. Meskipun beliau seorang nabi, manggil koncone dengan sahabat itu adalah punya perasaan yang sama, saking tawadhu'e. Terus yayasan kayak Khalid niku sejarah ngoten. Terus kenapa kita niku selalu ngaji? Enten sing dawuh kok ngaji gak hatam-hatam, sing ngaji wae. Kapan khatame? Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fi silmi kafah wala tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah Islam dengan sempurna kafah. Ini adalah punya makna, kalau kita ini kedah Islami kafah berarti ilmune tentang Islam kedah kafah, kedah sempurna. Padahal ilmune Allah niku teng Bahrul Ulum di simbol niku laukanal bahru midada kalimati rabbi panafidal bahru qabla an tafada kalimatu rabbi walau ji'na bi mislihi madada. Seandainya laut niku didamel nulis ilmune Allah, maka air laut niku badhe telas. Sebelum ilmu niki telas, bisa menjengan bayangno. Sekalipun didatangkan lagi air laut yang sama, niku boten nalasno ilmune Allah. Berarti kalau kita ini diperintahkan menjadi Islam yang kafah berat, karena harus punya ilmu yang kafah. Tapi setidak-tidaknya kita niki sampun melakukan golek ilmu mulai biyen sampai mati. Tapi setunggal mawon nggih. Kula contohna mawon. Dawuh Rama Jamal niku enten ngaten. Intihaul murid ibtidaul murad. Wa intiha usalik ibtidaul majdub. Tamate murid ini kalau panjenengan sedang murid nggih. Jadi belajar secara normatif, jadi pinter niku murid. Niki nek wis tamat itu baru permulaannya murad. Murad niku ora sah belajar tapi saged usul dateng Allah, saged mirsani Allah. Lah tamate awak dhewe niki lho kapan? Sakniki niki lho umpama sekolah niku kelas nopo niki. Padahal niku nek wis tamat baru masuk ke murad. Berarti berat sekali, jauh sekali. Tapi niki saged dijawab kewajiban ini manakala kita tetap selalu ngaji. Jadi udkhulu fisilmi kafah itu adalah punya pengertian bahwa kita harus belajar Islam ini dengan kafah. Pun sing terakhir nggih. Dawuh Rama Jamal, tiyang niku sing paparing pakaian dateng tiyang sanes, sepanjang pakaian itu ada asiling nggih, mboten kok pakaian itu didamel. Rama Jamal dijelaskan ngoten, mboten pakaian itu didamel, sepanjang pakaian ada maka akan dimintakan ngapura oleh para malaikat, dijalukno ngapura. Niki pakaiannya jamaah Sa'adah kan pun 15 tahun nggih.
mulai berdiri betir ngerti anyar kabeh. Padahal kan kepingin dosa kula niku disepuro Allah dengan doanya para malaikat niku. Maka kula suwun bapak-bapak niki sepindah daftar remahe tiyang. Nek enten nomor HP ini ditulis nomor HP ini. Soalnya makanya badhe dinambel grup. Nek enten pengumuman napa-napa niku saged liwat grup niku. Lajeng setor ukuran baju. Ayo bapak-bapak ngerti baju. Enten sing M, enten sing L, enten XL. Sehingga mangke ditumbasake niku mboten enten sing kados tiyang kemulan ngoten nggih. Dan mboten style niku nek awake cilik digawe XXL kados tiyang kemulan. Ugi ampun ngantos kados tiyang dikerangkeng. Kerangkeng awake gedhe klambine cilik kados dikerangkeng lho, mboten saged obah. Mangke ditulisi jamaah as-sa'adah. Menjing nek pun dibeto teng ditakoki malaikat. Sampeyan saiki njaluk swarga atau njaluk neraka. Terus Pak Uda sa'adah niki adalah li sa'atil ajil wal ajil ngono nggih. Niki Gusti kula nyuwun slamet donya lan akhirat. Ngoten mawon jawabe ngoten niki klambi kula. Maka didamel nek teng ulese didamel ngoten. Sebagai saksi niku guyon Pak. Nggih, mangke ditulisi jamaah sa'adah. Tanten utawa suwun ngisi nama dan juga ukuran baju yang saat ini hadir. Jangan diwakilkan. Mbok menawi tasih enten jamaah sing kliwatan niku nggih serapan malih diisi malih. Sing ibu-ibu mboten usah ngisi ukuran sekap daftar mawon. Karena ibu-ibu mangke mukmah. Tadi sedanten ngangge bagian putih, kopiah putih nggih. Sarunge putih saged nggih. Karena napa pakaian kok diupayani ngoten? Yang jelas pakaian putih itu adalah pakaian yang paling sering didamel kali Rasulullah. Pangeran sing disenengi warna sing disukani oleh Rasulullah. Rasulullah niku sing sering nggih pethak utawa ijo. Sing kuning niku mboten enten. Sing kuning mboten wonten nggih, pethak wae ijo pakaian Rasulullah niku. Di samping niku pakaian niki Pak perlu dawuh Mbah Yai Hamid Al-Maghfurlah. Dan pakaianlah seperti pakaiannya orang kaya, bahwa biar dianggap oleh orang lain orang kaya, karena anggapan orang lain itu adalah doa. Niku nek kula kiyasno pakaianlah dengan pakaian putih men dianggap wong suci, anggapan orang itu adalah suci. Kalau nggo serban ngene nggih, pakaianlah seperti pakaiannya kiai ben dianggap wong kiai. Anggapan orang itu adalah doa. Lah niku saestu, Pak. Kula riyen deleng haji niku mosok kirim gamping digamelaken nota Haji Fathul Huda. Akhirnya nggih saged haji. Dereng bupati niku Pak Didik bolak-balik sampai teng Makassar golek nggon enten muktamar NU. Ini bupati diselkan masuk golek nonggon bupati. Padahal bupatine wedok kon bupati lanang Tuban iki lucu, tapi sange nekate iku donga alhamdulillah ya didadekno bupati. Lah sakniki niki mulai diceluk kiai. Ya tak anggap kiai niku adalah dongane tiang-tiang ben dadi kiai. Sak mboten-mbotene seneng kiai. Mekaten kirang langkung nyuwun abeng pamabutan. Wallahu muwaffiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.